ditanya. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Apa kabar adik-adik semua hari ini? Baik, Pak. Kabarnya baik ya? Iya, Semua Pak. baik kok? Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Pak. Oke, silakan. Bapak boleh teman-teman sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut ajaran saya itu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih atas Arif yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam materi kita pada pagi hari ini, saya mau tes kita punya konsentrasi dulu. Jadi permainannya begini. Kalau saya bilang ayam, adik-adik jawab bilang B. Mengerti kan? Mengerti, Pak. Kalau saya bilang kambing, adik-adik jawab bilang kukuruyu. Bisa kan? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Ayam, B. kambing. Oke, kelihatannya semua masih konsen. Jadi kita langsung saja ke materi. Materi kita pada pagi hari ini tentang bentuk molekul. Dan untuk tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama menerapkan teori FSIPR untuk memperkirakan bentuk molekul suatu senyawa, dan yang kedua menentukan rumus atau tipe molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas atau pasangan elektron ikatan dengan cepat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita tentang bentuk molekul, adik-adik masih ingat materi tentang struktur Lewis atau tidak? Struktur Lewis, menggambarkan struktur Lewis. Lupa, Pak. Lupa. Oke, kalau lupa kita ingatkan. Struktur Lewis itu dia berdasarkan elektron valensinya. Elektron valensi dari atom hidrogen ada yang tahu? Atom hidrogen. 1. Oke. Hidrogen elektron valensinya 1. Kalau Cl ada yang tahu? Cl berada di golongan 7A, berarti di elektron valensi berapa? 7. Oke. Jadi untuk menggambarkan struktur Lewis itu seperti ini. Jadi hidrogen elektron valensinya 1 dan klorin 7, sehingga di cara menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Ini hidrogen punya, terus ini klorin punya. Oke. Ini maksudnya ada 8 elektron di sini untuk memenuhi kaidah oktet. Karena menurut oktet dia elektronnya gas mulia atau stabil itu harus 8 elektron, dan juga ada duplet, yaitu hanya ada 2 elektron seperti ini.
Dua elektron stabil hanya untuk unsur hidrogen. Oke baik, selanjutnya kita lanjut ke cara menentukan bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR dan juga tipe molekul. Jadi untuk teori FSPR adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi dia punya maksudnya di atom pusat ada pasangan elektron di sana, dia yang menggambarkan berdasarkan dia punya tolakan pasangan elektron. Dan untuk teori domain elektron, dia berdasarkan beberapa prinsip, yaitu diantaranya yang pertama setiap elektron ikatan tunggal, dalam artian ikatan tunggal rangkap 2 atau rangkap 3 merupakan satu domain elektron. Dan yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kita langsung saja ke contohnya. Untuk senyawa H2, senyawa H2O. Jadi untuk kita menentukan dia punya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, perlu kita untuk menggambarkan dia punya struktur Lewis. Jadi struktur Lewis, dia berada di golongan berapa? Dia punya elektron valensi berapa? Ada yang tahu? Kalau hidrogen, elektron valensinya berapa? 1. Oke, 1. Ada 6 ya. Oke. Jadi dia punya struktur Lewisnya seperti ini. Di sini ada berapa pasangan elektron? Yang ikatan ada berapa? 2. Oke, jadi di sini ada 4 pasangan elektron ikatan, sehingga domainnya ada 4 juga. Domainnya ada 4. Terus selanjutnya kita meramalkan bentuk molekul berdasarkan tipe molekul. Dan untuk meramalkannya dia punya rumus. Rumusnya seperti ini. Jadi A merupakan atom pusat, X merupakan PEI atau pasangan elektron ikatan, dan E merupakan PEB atau pasangan elektron bebas. Dan untuk N ini merupakan nilai dari berapa pasangan elektron yang terikat. Contohnya di sini. Coba kita ramalkan menurut rumus ini. Kita ramalkan metan atau CH4. C. Cara menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini. C ada 4 elektron valensi. Dan H mempunyai 1 sehingga dia di samping-samping, sehingga memenuhi aturan oktet dan duplet. Oke. Jadi untuk meramalkan senyawa ini,
kita perlu melihat. Yang pertama A adalah atom pusatnya. Atom pusatnya C1. A. Kemudian X adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. X. Dan untuk E-nya yang menggambarkan ada berapa pasangan elektron. Ini ada 4. Dan untuk elektron bebas tidak ada. Pasangan elektron bebas tidak ada, sehingga E-nya tidak usah ditulis. Oke, baik, kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Contohnya amonia atau NH3. NH3. N ada berapa elektron pada isi? Ada 5 ya? Masih semangat? Masih semangat untuk ikut pembelajaran dari saya? Masih. Oke. Jangan mengantuk ya. Ya, Pak. Oke, kita langsung ramalkan dia punya bentuk molekul. Di sini ada untuk A-nya itu atom pusatnya 1 ya. A. X-nya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Setelah melihat contoh yang sebelumnya, ada yang bisa jawab? 3. Oke, benar sekali. Kayaknya sudah mulai pintar. Dan untuk pasangan elektron bebasnya ada berapa? 2. 2. Oke, 1 ya. Ini pasangan, yang namanya pasangan. Ya, ada 2 yang menjadi 1. Satu tidak perlu kita tulis ya, hanya E saja. Jadi dia punya bentuk molekulnya seperti ini, AX3E. Dan untuk nama-namanya kalian bisa lihat di yang saya kirimkan modul itu yang di WhatsApp group. Untuk AX3E dia punya nama, dia punya bentuk piramida trigonal, atau NH3 ini dia punya bentuk molekulnya bernama piramida trigonal. Oke, baik, jadi dengan melihat penjelasan yang sudah saya jelaskan di depan, saya akan membagikan lembar kerja, lalu kalian kerjakan. Tapi ini dalam bentuk kelompok. Kalian bisa bentuk 2 kelompok. Silakan bentuk 2 kelompok. Bagi sama rata. Sudah, oke. Ini kalian kerjakan langsung dengan kalian langsung ada opsinya. Kalian jawab dengan dia punya penjelasan. Oke, coba kalian lihat. Itu kalau kalian tidak paham tanya ya. Kalau tidak paham tentang soalnya, bukan jawabannya. Saya beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang untuk mengerjakan soal tersebut.
Sembari mengerjakan soal, ada yang bingung tentang soal bisa tanya. Pak. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya tinggal 2 menit. Lalu masing-masing perwakilan kelompok boleh mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, apakah semuanya sudah menyelesaikan lembar kerjanya? Halo adik-adik, apakah kalian sudah mengerjakannya atau baru mengerjakan beberapa soal? Baru selesai, Pak. Oke, baik. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka soal mana yang sudah dikerjakan boleh dipresentasikan di depan. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ayo. Ini untuk nilai kalian ya, nilai tugas. Jadi kalau tidak presentasi ya risiko ditanggung sendiri. Silakan, kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok kiri atau kanan? Ayo, kita diburu oleh waktu, jadi silakan. Salah benar tidak apa-apa, nanti baru kita belajar, kita benarkan sama-sama ya. Silakan, ada yang masih bingung? Saya, Pak. Oh, mau tahu? Silakan. Mau terangkan pakai nanti di papan apa? Oke. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan struktur Lewis dari senyawa PCl3 dan berapa banyak elektron bebas yang ada di atom pusatnya. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu konfigurasinya untuk PCl3. Jadi P itu, karena P itu memiliki nomor atom 15, jadi konfigurasinya 285. Kemudian untuk Cl, karena Cl itu mempunyai nomor atom 17, jadi konfigurasinya 287. Jadi untuk menentukan struktur Lewis kita lihat elektrovalensinya. Di sini untuk P ada P5, Cl 7. Jadi untuk menulis struktur Lewisnya kita bisa tulis atom pusatnya terlebih dahulu, yaitu P. Kemudian ada Cl sebanyak ada 3 atom Cl. Nah, karena di sini P-nya itu elektron valensinya 5, jadi kita tuliskan terlebih dahulu untuk atom pusat 1, 2, 3, 4. Baik, untuk selanjutnya kita tuliskan untuk elektron valensi dari Cl. Di sini ada 7. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, dari sini ini merupakan struktur Lewis dari senyawa PCl3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari struktur Lewis ini terdapat satu pasangan elektron bebas yang terdapat di pusat atomnya. Jadi ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas Arif yang sudah menjawab. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Ya, benar sekali ya. Ternyata sudah paham. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Oke, kelompok 2, silakan. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 yaitu ketiga yaitu sudut ikatan molekul H2O adalah 104,5 lebih kecil dari sudut tetrahedron. Hal ini disebabkan oleh sebelumnya saya akan membuat struktur Lewis terlebih dahulu. Dari struktur Lewis H2O di sini atom pusatnya adalah O. Di mana atom pusat O memiliki 6 elektron. Dengan H memiliki 1 elektron. Nah, dari kita lihat struktur Lewis di sini, yang atom elektron bebas yang berpasangan adalah 2 dan ikatan 2, sehingga jawabannya adalah A, yaitu adanya 2 pasangan elektron bebas. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Oke, jadi rupanya adik-adik sudah paham betul mengenai materi kita hari ini. Oh iya, satu lagi. Adik-adik tahu tidak kenapa atom pusatnya O dan P? Kenapa atom pusatnya tidak H atau Cl? Karena satu unsur. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada yang lain? Di sini saya juga menilai kalian punya keaktifan ya. Ada yang lain? Ayo berani. Oke, karena dia lebih cenderung menerima elektron. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada lagi yang lain? Pas. Oke, jadi yang menjadi atom pusat ini sebenarnya dia adalah atom yang paling elektropositif selain atom H dan F. Di antara atom-atom ini yang paling elektropositif adalah atom P. Begitupun ini. Ini yang paling elektropositif kan atom H. Tetapi dia sudah ada perkecualian kecuali H dan F. Yang menjadi atom pusat itu yang paling elektropositif kecuali H dan F. Apakah sudah mengerti? Oke, baik. Jadi materi kita pada hari ini selesai ya. Dan untuk minggu depan kalian nanti belajar tentang
cara untuk menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen poliatom berdasarkan teori SEPR dengan tepat. Jadi minggu depan kalian diharapkan untuk belajar memangnya supaya sudah ada bayang-bayang itu. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri saya absen dulu ya. Kalian dengar nama ya? Oke. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Kita langsung saja, siapa yang tidak hadir? Itu kelas Elton dengan Made. Hanya 2 orang saja. Itu keterangannya apa? Alfa. Oh, mereka apa? Minggu depan jangan lupa untuk ajak mereka. Baik, Pak. Oke, jadi Pak ada kirim tugas mandiri di WhatsApp grup situ, kalian lihat. Minggu depan kalian kerjakan ya. Yang baik, Pak. Ada berapa nomor itu sekarang? Ada 7 nomor. Jadi minggu depan dikumpulkan. Jadi sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, Pak. Oke, silakan. Baik, jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kalau dari saya dapat menunjukkan bahwa teori yang sederhana untuk menjelaskan bentuk molekul yang mengandung ikatan pasangan elektron adalah teori tolakan pasangan elektron dalam kulit atau kita sebut teori FSEPR. Nah, menurut teori ini, bahwa suatu molekul ditentukan oleh pasangan elektron yang terdapat dalam kulit valensi atau pusat, Pak. Itu dari saya. Oke, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi seperti itu ya, untuk meramalkan bentuk molekul dengan teori FSEPR atau dengan teori pasangan elektron bebas dan elektron ikatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Mungkin adik Mahelia bisa pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tapi izinkan saya memimpin doa ini dengan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Bapa kami di surga, terima kasih. Amin. Oke, baik, terima kasih atas adik Mahelia yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan ingat ya, minggu depan tugasnya harus dikerjakan. Baik, Pak. Dan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini berakhir dan kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tetap semangat ya. Ya, Ya, Pak. Selamat siang. Siang.